sehat. Kita bertemu kembali pada pelajaran kita hari ini dengan materi dampak interaksi antar ruang negara-negara ASEAN. Tujuan pembelajaran hari ini adalah menganalisis dampak interaksi antar ruang negara-negara ASEAN. Kita perhatikan yang pertama, perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Kondisi alam dan kondisi sosial negara-negara ASEAN yang relatif homogen dan saling membutuhkan memudahkan interaksi antara satu negara dan negara lainnya. Interaksi ini terjadi dalam bentuk kerjasama di berbagai bidang. Banyak faktor yang menimbulkan berbagai bentuk interaksi antara negara tersebut, antara lain faktor iklim, faktor geologi, dan faktor ketersediaan sumber daya alam. Faktor iklim. Lokasi negara-negara ASEAN yang berada di antara benua Asia dan benua Australia menyebabkan wilayah ini memiliki pola arah angin yang berganti setiap setengah tahun sekali. Angin ini dinamakan angin muson timur dan angin muson barat, masing-masing menyebabkan terjadinya musim kemarau dan musim hujan. Iklim yang dipengaruhi tiupan angin muson dinamakan iklim muson. Selain iklim matahari dan iklim muson, wilayah negara-negara ASEAN juga dipengaruhi iklim Pisces. Iklim Pisces dipengaruhi keadaan fisik suatu wilayah seperti perairan laut, pegunungan, dan daratan. Negara-negara ASEAN terkadang mengalami perubahan iklim yang tidak terprediksi sebagai akibat adanya perubahan pola penggunaan lahan dan perilaku yang menimbulkan pemanasan global. Perubahan iklim ini memicu terjadinya bencana alam klimatik atau bencana alam yang disebabkan kerusakan faktor-faktor iklim. Anda bisa perhatikan contoh bencana klimatik pada slide berikut ini. Dalam upaya menanggulangi bencana di kawasan Asia Tenggara, ASEAN melakukan kerjasama antar negara anggotanya. Contoh kerjasama ASEAN dalam menanggulangi bencana klimatik, yang pertama adalah ketika terjadi kebakaran hutan yang hebat di Sumatera pada tahun 2015, Malaysia dan Singapura atas nama ASEAN memberikan bantuan peminjaman pesawat pemadam kebakaran. Contoh kedua adalah Indonesia dan beberapa negara ASEAN lain membantu Filipina yang mengalami bencana badai Haiyan pada tahun 2014. Sekarang kita perhatikan faktor geologi. Negara-negara ASEAN berada di daerah tumbukan antar lempeng. Tumbukan lempeng identik dengan kemunculan gunung berapi. Rangkaian gunung di kawasan negara-negara ASEAN dikenal dengan Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Pergerakan lempeng yang bertumbukan mengakibatkan terjadinya bencana geologis seperti gempa bumi. Apabila terjadi di laut atau memengaruhi pergerakan gelombang laut, gempa bumi dapat menimbulkan bencana tsunami. Anak-anak bisa perhatikan peta rangkaian pegunungan Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania pada peta berikut ini. Kita perhatikan faktor ketersediaan sumber daya alam. Hampir semua negara-negara ASEAN memiliki sumber daya alam berupa barang tambang kecuali Singapura. Negara Singapura yang wilayahnya sangat sempit memiliki keterbatasan sumber daya alam barang tambang, tetapi menguasai perdagangan dan industri. Negara-negara ASEAN yang kaya dengan barang tambang mentah mengekspornya ke Singapura untuk diolah menjadi berbagai barang kebutuhan pokok. Kalian bisa perhatikan contoh dari barang tambang yang dimiliki negara-negara ASEAN pada slide berikut ini. Sumber daya alam tidak hanya berupa barang tambang. Sumber daya alam hayati dan non-hayati lainnya dapat juga dijumpai di negara-negara ASEAN. Hutan, laut, dan barang tambang merupakan sumber daya alam yang banyak dieksplorasi untuk menunjang kehidupan setiap negara. Indonesia memiliki hutan paling luas di antara negara yang lain. Hasil hutan dari Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya digunakan sebagai salah satu sumber pendapatan negara. Sumber daya laut seperti perikanan, mutiara, rumput laut,
sampai barang tambang di kawasan negara-negara ASEAN digunakan sebagai sumber daya alam untuk menghasilkan devisa atau pendapatan negara. Tidak semua sumber daya yang diperlukan suatu negara tersedia di negara tersebut. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhannya, negara-negara anggota ASEAN melakukan pertukaran sumber daya alam dalam kegiatan jual beli. Kegiatan jual beli dan pertukaran sumber daya ini merupakan bentuk interaksi antar negara-negara ASEAN dengan bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sekarang kita perhatikan yang kedua, pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang. Teknologi yang memiliki peranan besar dalam mengubah kehidupan manusia dalam berinteraksi adalah teknologi transportasi dan teknologi komunikasi. Teknologi transportasi dimanfaatkan untuk memindahkan barang dan manusia dari satu tempat ke tempat lain. Teknologi komunikasi dimanfaatkan untuk bertukar informasi. Anak-anak bisa perhatikan contoh pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang pada slide berikut ini. Kita perhatikan keterangan teknologi transportasi. Saat ini, berbagai macam bentuk alat transportasi dapat dijumpai baik di darat, laut, dan udara. Ilmu dan pengetahuan memungkinkan perkembangan alat transportasi agar semakin nyaman, cepat, dan dengan tingkat keamanan yang tinggi, seperti kereta cepat monorel, pesawat terbang, dan lain-lain. Adanya perkembangan teknologi transportasi membawa perubahan aktivitas manusia yang berakibat terhadap perubahan tata kehidupan. Berikutnya adalah teknologi komunikasi. Komunikasi merupakan cara manusia saling berhubungan atau berinteraksi. Teknologi komunikasi memungkinkan informasi yang dapat menyebar luas dalam waktu yang singkat. Berbeda dengan keadaan pada masa lalu ketika komunikasi masih menggunakan surat yang membutuhkan waktu yang lama untuk sampai ke tujuan. Perkembangan teknologi komunikasi sangat menguntungkan karena dapat mengurangi jarak dan waktu. Meskipun demikian, perkembangan teknologi komunikasi dapat juga membawa kerugian, antara lain mengurangi intensitas interaksi secara langsung antar masyarakat. Kita perhatikan perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat di negara-negara ASEAN sebagai akibat perkembangan teknologi transportasi dan komunikasi dapat dilihat dalam berbagai aspek. Yang pertama adalah aspek sosial. Antara lain pengaruhnya adalah bertambahnya jumlah penduduk dalam waktu singkat, kebutuhan transportasi massal semakin tinggi untuk menghindari kemacetan, maraknya perdagangan manusia, dan kerjasama luar negeri semakin mudah. Dalam sektor ekonomi, antara lain, bertambahnya pendapatan negara dari pajak dan pendapatan dari sewa tempat tinggal akibat munculnya pusat-pusat aktivitas masyarakat seperti perbelanjaan, wisata, dan tempat tinggal yang diperlukan pendatang. Yang kedua, nilai barang lokal meningkat seiring permintaan mata uang asing. Dan yang ketiga, barang-barang asing semakin mudah dijangkau. Berikutnya di sektor budaya. Antara lain, pertama, terjadi akulturasi budaya secara sadar ataupun tidak. Yang kedua, perubahan sistem nilai dan norma. Yang ketiga, terjadinya kecenderungan gaya hidup hedonis. Dan yang keempat, aliran-aliran yang bertentangan dengan budaya semakin mudah masuk. Sektor berikutnya adalah sektor keamanan. Perubahannya antara lain: 1. Gangguan kondisi keamanan suatu negara semakin rentan. Yang kedua, narkotika dan obat terlarang semakin mudah didapat. Yang ketiga, jaringan kelompok perusuh antar negara semakin mudah diorganisir. Kita perhatikan slide berikut ini, pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi. Negara-negara anggota ASEAN mulai menerapkan APTA dalam kehidupan ekonominya. Kerjasama negara-negara ASEAN mendorong terjadinya perubahan tatanan kerjasama antar negara dalam bidang ekonomi.
Kegiatan produksi yang dilakukan oleh produsen atau pelaku kegiatan produksi suatu negara ASEAN akan dapat dengan mudah dipasarkan ke negara lain dalam lingkup ASEAN. Contohnya, Indonesia dapat dengan mudah dimanfaatkan oleh petani di Thailand dan Myanmar. Produk elektronik Singapura dapat lebih mudah diperoleh oleh masyarakat di negara ASEAN. Kita perhatikan yang berikutnya, pengaruh konversi lahan pertanian ke industri dan pemukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Negara Singapura memperluas wilayahnya dengan melakukan reklamasi. Reklamasi adalah alih fungsi lahan pantai menjadi daratan. Reklamasi adalah salah satu bentuk alih fungsi lahan yang disebut konversi lahan. Konversi lahan menjadi fenomena yang sering dijumpai di negara-negara ASEAN. Biasanya, mengubah area pertanian menjadi area dengan kegunaan lain, misalnya menjadi pemukiman atau industri. Kita perhatikan pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan industri. Berbagai masalah yang timbul akibat konversi lahan dari lahan pertanian menjadi industri antara lain. Yang pertama, lahan pertanian berkurang yang membuat produktivitas pangan dari pertanian menurun. Yang kedua, lahan pertanian sekitar industri berpotensi terkena imbas pencemaran akibat limbah atau polusi dari industri, baik tanah, air maupun udara. Yang ketiga, konversi lahan itu menular yang mengancam ketersediaan lahan pertanian. Berikutnya adalah pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan permukiman. Konversi lahan pertanian menjadi permukiman pasti akan menimbulkan dampak negatif. Antara lain, 1. Luas lahan pertanian semakin berkurang sehingga produktivitas pangan semakin kecil. Yang kedua, petani dan buruh tani kehilangan mata pencahariannya. Yang ketiga, hilangnya lahan ruang terbuka hijau. Yang keempat, berkurangnya lahan resapan air. Konversi lahan identik dengan perubahan kondisi ruang. Konversi lahan tidak dapat dicegah karena kebutuhan manusia akan ruang tidak dapat dihindari. Mencegah konversi lahan bisa jadi menghambat pembangunan suatu negara. Meskipun demikian, kita harus mengawasi konversi lahan yang terjadi. Jangan sampai mengganggu keseimbangan alam, ekosistem, dan kelangsungan hidup sebagai warga negara. Demikianlah anak-anak pelajaran kita pada hari ini. Anak-anak silakan mempelajari kembali, mengulang kembali materi tersebut. Kita bertemu kembali pada pertemuan berikutnya dengan materi yang berbeda. Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat. Terima kasih.